wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsani, mahasiswi PPG LPTK UIN Alauddin Makassar, Bak 1 tahun 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2025 di kelas 9 UPTD SMP Negeri 7 Baru dengan materi pembelajaran meraih kemenangan jiwa melalui iman pada dan kadar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bersalam kepada ibu guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan berterikul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril naffasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tahap pertanyaan
kita, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Perilaku optimis apa itu? Dan sabar dan tawakal. Nah, sekarang satu-satu dulu. Ya, sebelum kita masuk di judul tadi. Dan ada juga sangkut pautnya dengan judul iman kepada qada dan qadar. Ya. Coba dari salah satu siapa yang bisa jawab? Optimis apa? Ya. Optimis menemukan kesulitan dalam menjalani hidupnya akan senantiasa berpikir positif. Ya, betul. Betul. Nah, sekarang tawakal. Ya, Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha atau ikhtiar terbaik. ya, betul. Jadi ada di mana kita lihat judulnya iman kepada qada dan qadar. Yang di dalamnya itu ada optimis, sabar, tawakal. Jadi sudah terjawab oleh teman kita. Ya, jadi kalau saya tanya kembali ya, iman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya. Betul, yang ke-6. Nah, sekarang perilaku optimis tadi, ya, kita selalu kalau ada sesuatu yang kita ini tidak sesuai atau di pikiran kita, ya, kita selalu berpikir, saya ini kenapa selalu seperti ini? Padahal itu tidak, kita tetap sabar, ya, sabar di dalam itu menghadapi. Karena semuanya yang ada pada kita itu yang selalu kita ini dapatkan atau musibah atau apa kan, ya, kita harus selalu bersabar. Tidak cukup apa ini belanja-belanjanya yang dikasih sama orang tua, ya, selalu kita syukuri apa yang kita dikasih sama orang tua. Kemudian, ya, yang di dalam itu ada juga tawakal. Ya, kita selalu tawakal. Tahu itu tadi tawakal itu apa tadi lagi? Sikap yang berserah diri kepada Allah. Ya, selalu kita berserah. Kalau ada sesuatunya kita selalu saja berdoa kepada Allah. Bagaimana jalan keluarnya supaya bisa saya hadapi. Kalau ada contohnya ya, kalau kita mau ujian, ya, selalu kita tawakal selalu. Ya Allah, kepadamu saya selalu berdoa. Kepadamu ya Allah selalu berdoa. Gitu ya. Ya. Terus ada tahap di sini ya, membuat kelompok ya. Ada di sini kita buat kelompok urusan proyek, tapi kalau kita ambil itu terlalu ini ya, langkah-langkahnya itu banyak, ada buku gambar, terus ada juga ini. Tapi kita hanya pertanyaan saja ya, yang masuk nanti di intinya terakhir. Jadi ya, kemudian nanti di situ ya masing-masing kelompok memperlihatkan hasil proyeknya. Tapi di sini bukan ya, itu tadi yang saya bilang, bukan proyek yang saya kasih, hanya soal nanti yang saya kasih ke situ. Kalau yang masuk di sini proyek itu menggambar bagaimana itu optimisnya, gambarnya, bagaimana itu tawakal, sabar, itu semua. Tapi itu saya tidak kasih ke, karena kalau itu ada buku gambar dan kita menggambar lagi terlalu lama, ya. Jadi ini saja. Terus ada ini yang membuat soal. Kita buat soal, kemudian kita jawab, ya.
Ini ada pertanyaannya, ya. Pertanyaannya ini nomor 1, pernahkah kalian melihat seorang bayi yang meninggal? Nomor 2, pernahkah kalian melihat seorang nenek-nenek berusia 100 tahun? Ya. Nomor 3, kenapa bayi yang belum punya dosa meninggal dan kenapa nenek-nenek bisa mencapai umur 100 tahun? Nah, perhatikan kembali gambar, ya. Perbedaan gambar di bawah ini, ya. Nenek-nenek, kemudian bayi. Nah, di sini lihat lagi gambar. Ada gambarnya, ya, iman kepada qadar dan qadar. Kemudian ada istilahnya. Nah, ini dari bahasa qadar, penciptaan, hukum, pengetahuan, kehendak, ketetapan, perintah, kemudian qadar, kepastian, peraturan, dan aturan. Nah, di sini istilahnya lagi, ya. Qadar itu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irada atau kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Kalau qadar, ya, perwujudan ketetapan atau qadar terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman asali sesuai dengan iradanya. Nah, ini meyakini, coba lihat di gambar, ya. Meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Dalilnya lagi, ya, ada dalil juga, dalil ini macam-macam takdir Allah, ciri-ciri iman kepada qadar dan qadar. Nah, sekarang ini yang macam-macam takdir Allah. Coba yang macam-macam takdir Allah itu yang bagaimana? Takdir yang mengatakan takdir mutlak. Ya, terus ini sesuai, ya, dalil-dalilnya ada dalam Quran surat Al-Alaq ayat 11. Siapa yang bisa baca? Di atas. Ya, itu tadi, ya, ayat, ya. Ayat Al-Alaq ayat 11. Kemudian ada lagi dalam Quran itu surah Al-Alaq ayat 3. Nanti di rumah cari, ya. Bagi baca. Nah, sekarang ciri-ciri iman kepada qadar dan qadar, ya. Itu yakin pada apa? Allah. Senantiasa berikhtiar yang terbaik, menyempurnakan ikhtiar yang terbaik. Ya. Ya, itu ciri-ciri iman kepada qadar dan qadar. Nah, sekarang itu tadi, ya, ada ciri-cirinya, ada contohnya, ada istilah-istilahnya qadar dan qadar, ya. Sekarang
masuk di pertanyaannya. Ya, ada yaitu apakah kalian sudah memahami perilaku beriman kepada qadar dan qadar? Iya. Kemudian, apakah kalian sudah mampu perilaku sabar dan tawakal? Iya. Apakah kalian menyukai pembelajaran ini? Iya. Kemudian ada lagi ini ya. Ya, di sana kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Dek, nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu qadar? Apa itu qadar? Kemudian nomor 2, apa itu tawakal? Dan sabar. Ya, dikerja dulu. Kita kerja dulu. Ya, satu orang, seperti ada satu orang menulis di sini. Ya. Ini kerja sama jadi kerja nanti kerja bangun. Kemudian tuliskan nanti ciri-cirinya lah. Ada juga ciri-cirinya. Bacakan dulu. Bahasanya. Ciri-cirinya itu qadar dan qadar. Tuliskan juga yang di atasnya istilahnya. Ini tulis semua mungkin qadar dan qadar. Di atas, tuliskan juga di atas. Bicara sama teman kita. Sedikit. Ada tadi enak kalau itu ciri-cirinya mana? Sabar ya. Ya, macam-macam sabar. Ada kata di sini. Yang saya ini. Oh, ada di kertas di. Sudah kita tulis. Ada kita tulis tadi. Oh iya. Sabar.
Ya. Istilahnya dari bahasa, tadi istilahnya, kemudian ciri-cirinya. Ya. Tulis gitu yang di atas. Sudah ini dari bahasanya? Tadi sudah istilah juga, Dik? Ini artinya iman kepada qadar dan qadar. Meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Nah, sekarang sudah selesai semua? Sudah? Ya. Sekarang saya minta dari kelompok 1 dulu. Apa tadi? Apa semua jawabannya? Ya. Coba. Mana? Jawab. Kelompok 1. Qadar merupakan keputusan atau keputusan yang sudah terlaksana dalam kenyataan. Ya. Bagaimana kelompok lain? 2, 3, sudah? Sudah. Sekarang yang nomor 2 tadi apa? Ya, coba tadi kelompok 2 apa? Coba jawab, Ki. Ya. Kita mau jawab, Ki. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar terbaik. Sedangkan sabar adalah menangguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itu jawabannya. Kemudian dari bahasanya itu apa? Yang lain lagi jawab. Kelompok 3. Ya. Coba. Pada penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, perintah. Pada kepastian, peraturan, ukuran. Dari bahasanya ada? Iya, dari bahasanya lagi. Yang lain lagi jawab. Yang di sini bisa? Oh, nah, dari bahasanya. Bahasa pada kepastian, peraturan, ukuran. Pada penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, perintah. Pada pencipta, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, perintah. Pada kepastian, peraturan, ukuran.
berjuang menegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman asal tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya. Kadar ketetapan pada terhadap segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman asal sesuai dengan ibadatnya. Ya, sudah. Nah, sekarang kita sudah pelajari ya istilah pada dan gadar, bahasanya ada tadi ciri-cirinya ya. Macam-macam. Iya. Kemudian ada satu terlewatkan, yaitu macam-macam sabar. Tapi yang bisa jawab itu macam-macam sabar. Coba dibaca dari kelompok 1. Macam-macam sabar. Macam-macam sabar ada 3. 1. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. 2. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. 3. Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Ya, betul sekali. Jadi sekarang ini pembelajaran kita untuk kada dan kadar semuanya sudah lengkap, ada dari bahasanya, ada dari istilahnya, kemudian macam-macam ya yang kita pelajari tadi, mulai dari optimis, sabar, tawakal, ya, lalu masuk di istilah bahasa dengan istilah. Nah, sekarang ya, apakah kalian sudah mengerti semuanya itu? Yang tadi ada bahasa, ada istilah, ya sudah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini itu iman kepada pada dan kadar selalu diingat, dihafal mati, dan selalu menghafal ke iman ya. Saya tanya kita di ilmu iman itu yang keberapa kadar dan kadar? Tidak ada yang jawab ya. Terus ada yang ada temannya dari satu orang bilang yang ke-6 ya. Itu. Nah sekarang hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita dengan pembelajaran itu kadar dan kadar. Ya. Selalu diingat dan pelajari di rumah, selalu diingat. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, mari kita pulang sama-sama dan berdoa sebelum keluar. Ya, terima kasih semuanya.